Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan terkait sejarah singkat Islam di Andalusia. Jadi, Islam mulai berkembang di Andalusia, Spanyol pada abad ke-8. Masuknya Islam ke Andalusia tidak lepas dari seseorang tokoh atau panglima perang Islam yang diutus oleh Khalifah Walid bin Abdul Malik dari Damaskus. Dari pidato yang ia kobarkan menjadi semangat juang prajuritnya. Tokoh yang dimaksud yaitu Tariq bin Ziyad. Dalam sejarah Islam, Tariq bin Ziyad diakui berjasa sebagai pahlawan dalam penaklukan Andalusia. Sejarah masuknya Islam di Andalusia. Jadi Andalusia merujuk pada bagian dari semenanjung Iberia di Spanyol yang dulu pernah berada di bawah pemerintahan Islam. Perkembangan Islam di Andalusia merupakan salah satu babak penting dalam sejarah peradaban Islam di Eropa. Sejarah Islam di Spanyol dimulai dari infansi pasukan Muslim yang dipimpin oleh Tariq bin Ziyad pada tahun 711. Sebelumnya, Gubernur Afrika Utara Musa bin Nusir meminta izin kepada Khalifah Al-Walid yang memerintah kekhalifahan Umayyah dari Damaskus, Suriah untuk menaklukkan semenanjung Iberia. Setelah mendapatkan izin, Musa mengirimkan ekspedisi awal yang dipimpin oleh Tariq bin Malik atau Abu Jarrah. Keberhasilan Tariq menguasai pesisir Spanyol mendorong Musa untuk mengirimkan ekspedisi lanjutan yang lebih besar. Tariq bin Ziyad itu membawa 7.000 pasukan, mengarungi lautan dengan kapal dan mendapatkan sebanyak 5.000 pasukan. Setelah mendarat di Andalusia, Tariq menyampaikan pidato agar semangat juang prajuritnya tidak padam. Tariq memerintahkan pasukannya untuk membakar kapal mereka. Jadi tujuannya Tariq itu agar tidak ada prajurit yang ketakutan dan memilih untuk berlindung ke kapal. Perintah ini membuat pasukan tidak ada lagi memiliki jalan selain bertempur hingga meraih kemenangan atau mati syahid, yaitu berjuang di jalan Allah. Pasukan Islam mengalahkan pasukan Visigoth ketika Raja Roderick dibunuh pada 19 Juli 711 pada pertemuan Guadalete. Kemenangan ini membuka jalan bagi penaklukan lebih lanjut, bahkan menjadi salah satu momen kunci dalam penyebaran Islam di wilayah Eropa. Tariq bin Ziyad kemudian membagi pasukannya untuk melakukan penaklukan di berbagai wilayah. Pasukan Tariq berhasil menguasai Cordoba, Granada, Malaga hingga Toledo yang saat itu menjadi ibu kota Spanyol. 2 tahun berselang, seluruh daratan Spanyol berhasil dikuasai pasukan Islam dan penaklukan pasukan berlanjut ke Portugal. Sementara Tariq diangkat menjadi gubernur Andalus. Jadi penaklukan ini tidak hanya penting dari segi politik ya, tetapi juga membawa agama Islam dan budaya Arab ke Andalusia. Puncak kejayaan Islam di Andalusia, Andalusia itu berkembang menjadi pusat peradaban Islam dengan toleransi agama yang tinggi dan menciptakan zaman keemasan Islam di Spanyol. Umat Muslim, Yahudi, dan Kristen hidup berdampingan dengan damai. Situasi tersebut
itu menciptakan lingkungan yang mendukung pertukaran ide dan penemuan yang menghasilkan masa keemasan bagi peradaban Islam di Andalusia. Islam mencapai kejayaannya di Eropa pada abad ke-8 hingga abad ke-10, terutama ketika Andalusia menjadi pusat pemerintah Islam di Spanyol. Andalusia menjadi salah satu pusat peradaban Islam sejak Kekhalifahan Umayyah hingga dinasti-dinasti berkuasa berikutnya. Wilayah ini mengalami perkembangan signifikan dalam berbagai bidang, termasuk ilmu pengetahuan, seni, arsitektur, dan perdagangan. Menurut catatan sejarawan di Spanyol, pada masa kekuasaan Islam terdapat sekitar 700 masjid, 60.000 kastil, dan 70 perpustakaan. Perkembangan Islam dan ilmu pengetahuan di Spanyol itu melahirkan banyak ilmuwan. Contohnya seperti Ibnu Rushd, Ibnu Khaldun, Al-Khatib, Ali Ibnu Hazm, Abdurrahib, Al-Bakri, dan Al-Idris, dan banyak yang lainnya. Istana Alhambra merupakan salah satu bukti peninggalan peradaban Islam di Spanyol yang sangat terkenal dan masih berdiri hingga sekarang. Istana Alhambra didirikan pada abad ke-13 oleh dinasti Nasrid yang memerintah Emirat Granada, kerajaan Islam terakhir di Eropa. Jadi periode akhir Islam di Andalusia pada abad ke-11, peradaban Islam yang dibangun di Spanyol mulai goyah. Goyahannya itu peradaban Islam di Spanyol disebabkan oleh serangan pasukan Kristen yang berusaha merebut kembali Spanyol dari penguasa Muslim. Serangkaian pertemuan selama berabad-abad ini disebut sebagai Reconquista atau penaklukan kembali. Reconquista menyebabkan penurunan kekuasaan Islam di Andalusia. Kota-kota yang dikuasai oleh Islam seperti Toledo, Cordoba, Sevilla, Granada dikuasai kembali oleh penguasa Kristen. Puncaknya pada tahun 1482 ketika kerajaan Kristen Spanyol mengancam keberadaan Emirat Granada yang diperintah oleh dinasti Nasrid. Setahun kemudian terjadi pengolakan di Interpol pemerintah Emirat Granada, di mana Sultan Muhammad VII 1485 sampai 1486 memberontak terhadap ayahnya Sultan Ali Abu Hasan pada tahun 1464 sampai 1485. Jadi konflik dalam istana Granada dimanfaatkan oleh Raja Ferdinand untuk membantu Sultan Muhammad VII. Setelah berhasil menduduki tahta Granada, Sultan Muhammad VII ditaklukkan oleh pasukan Kristen Spanyol pada November 1491 yang menandai runtuhnya Emirat Granada sebagai kerajaan Islam terakhir di Spanyol. Jadi setelah runtuhnya pemerintah Islam di Andalusia, terjadi periode ke-8 bagi komunitas Islam dan Yahudi di wilayah itu. Raja Ferdinand memerintahkan hukuman mati atau pengusiran paksa bagi warga yang tidak memilih keluar dari agama Islam. Tidak hanya umat Islam, orang Yahudi juga menjadi sasaran kekejaman selama periode ini. Hanya 2 bulan setelah pengusiran terakhir, umat Islam dari Spanyol pada tanggal 31 Maret 1492, Isabella dari Castilla dan Ferdinand II dari Aragon mengumumkan dekrit Alhambra
Dekret ini memerintahkan pengusiran orang-orang Yahudi dan kerajaan Spanyol beserta harta-harta bendanya pada 31 Juli 1492. Jadi mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Tutup. Bila tutup hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.